maksud bukan status seperti itu. Status yang bagaimana? Status itu kayak punya pasangan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam 3B, belajar, berjuang, bertakwa. Kali ini PAC Ibnu IPPNU Tranakan mengadakan sebuah acara podcast yang kami beri nama Nyatur. Apa itu nyatur? Nyambung silaturahmi. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan, kami hanya ingin mengenal lebih dalam seluruh pelajar di Kecamatan Tranakan. Namun nanti bukan hanya kepada pelajar Tranakan saja, namun kami juga akan menghadirkan ulama-ulama besar yang ada di daerah Tranakan. Tujuannya kami hanya ingin mengetahui bagaimana para beliau berjuang untuk menegakkan keislaman melewati organisasi Nahdlatul Ulama. Baik, langsung saja. Kali ini kami menghadirkan seseorang yang tak asing lagi, yang pastinya seluruh kader di Tranakan pasti mengenalnya. Siapa lagi kalau bukan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Tranakan, Rekanita Maufiratul Laili. Oh ya, gimana kabarnya Bu Ketua? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat jasmani dan rohani ya? Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin sudah sempro ya? Iya, kemarin tanggal 11 November itu saya sempro. Kalau boleh tahu apa sih suka dukanya ketika mengerjakan proposal itu? Kalau saya pribadi itu mulai dari judul itu suka dukanya banyak. Ya, Di antaranya. Ya, di antaranya untuk pemilihan judul sendiri itu saya masih kebingungan lah. Karena kemarin itu sempat kuliah daring, dan suka duka kuliah daring itu kan kadang pelajaran itu gak masuk. Iya, gitu. karena apa? Kurang efektif. Hmm. Ya, itu kelemahannya dari Ya. salah satu. Dan setelah ada judul itu masih proses kayak semacam harus menyerahkan syarat untuk judul itu diterima atau enggaknya, itu harus dikonfirmasi ke kaprodi saya sendiri. Oh iya, ngomong-ngomong, Bu Ketua ini ngambil jurusan apa di kuliahnya? Kalau jurusan atau fakultasnya itu ekonomi dan bisnis Islam. Oh, jadi semacam bisalah untuk mengatur perekonomian di bangsa kita, bisa kira-kira ya? Insya Allah bisa. Nanti itu terjunnya ke mana? Kalau jurusan ekonomi itu para mahasiswa itu ditempa untuk ya minimal lah bisa di perbankan atau lembaga keuangan lain yang masih dalam lingkup lembaga keuangan seperti Koperasi Syariah, BMTNU. Oh, berarti lebih kepada syariah ya, bukan konvensional. Iya. Oke, Bu Ketua. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini ke lebih serius, kami ingin mengetahui lebih dalam siapa sih Bu Ketua sebenarnya, dari mana asalnya, dan lain-lain. Iya, boleh. Mungkin pertama kami ingin tahu tempat tanggal lahir Bu Ketua itu di mana? Berbicara terkait tempat tanggal lahir, saya juga kebingungan karena tempat tanggal lahir yang asli dengan yang di KTP itu beda gitu. Kok bisa beda itu? Yang asli di mana, yang di KTP di mana? Saya sebenarnya lahir di Probolinggo. Wow, Iya, jauh sekali ya. tapi Probolinggo. Jawa Timur juga kan. Iya, masih Jawa Timur. Iya, karena kedua orang tua saya itu awalnya tinggal di Probolinggo, menikah di Probolinggo dan melahirkan saya di Probolinggo juga. Namun setelah kurang lebih kalau nggak salah itu 7 bulan, saya berumur 7 bulan, orang tua saya memutuskan untuk kembali ke Pamekasan gitu. Karena Pamekasan itu tempat tinggal ibu saya. Berarti ibu dari Bu Ketua ini asli orang Pamekasan, cuma ayah asli orang Probolinggo. Gitu ya. Walah, jadi di pertemuannya itu gimana? Kalau boleh tahu sih. Mungkin perjodohan mungkin. Saya kurang tahu juga. Kalau perjodohan itu berarti yang
masih ada ikatan famili dong yang di karena Probolinggo. iya, karena ibu saya sama bapak saya itu sepupuan. Oh alah, sepupuan. Pantes ya dijodohin. Oke, untuk tempat berarti sekarang menetap di Pamekasan. Pamekasan. Nah, tanggal lahirnya Tanggal lahir saya itu 9 Desember 2000. 2000. Sama dong sama saya. Oh, 2000 juga? Iya, 2000. Cuma bedanya bulan. Saya itu April. April. Berarti sudah ulang tahun? Sudah kemarin. Sudah dirayakan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jenjang pendidikan dari TK sampai sekarang itu di mana saja? Dari TK-nya di mana, SD di mana, SMP di mana, SMA, sampai kuliah itu di mana? Baik, untuk TK sendiri, saya tuh TK Muslimat NU 13. Di mana itu? Di Sumber Anyar. Sumber Anyar. Gitu. Nah, untuk SD, sekolah dasarnya itu di SDN Larangan Tokon 4. Ya, itu dekat dengan rumah saya, SDN Larangan Tokon 4. Oh iya, jadi kalau ke sekolah itu jalan? Kalau SMP-nya itu di SMP Negeri 1 Telanakan. Di barat? Oh, di barat. Untuk SMA sendiri, saya itu SMK Negeri 1 Pamekasan. Di mana itu? Di Jalan Pintu Gerbang, Buki. Di Buki ya? Di daerah kota ya? Iya. Di SMK tersebut ngambil jurusan apa? Kalau di SMK perbankan. Ada perbankan juga di SMK? Iya, dan itu jurusan pertama. Maksudnya saya itu angkatan pertama. Angkatan pertama diadakannya jurusan perbankan. Oh, soalnya yang saya tahu SMK itu hanya kalau tidak ya otomotif, ada tata busana, kesehatan, hanya itu, kedokteran dan sebagainya. Perbankan saya baru dengar. Oh ya, untuk kuliahnya? Kalau kuliah sendiri itu di IAIN Madura. IAIN Madura. Sama ya jurusannya? Sama. Tapi perbankan syariah. Perbankan syariah. Kalau yang di SMK perbankan? Perbankan biasa. Perbankan umum. Maksudnya bukan konven, bukan syariah. Wow. Oke, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih hobi dari Ibu Ketua ini? Hobi ya. Kalau berbicara hobi, saya nggak punya hobi. Hobi itu kan kesenangan. Kesenangan yang sering kita lakukan. Kesukaan lah. Apa mungkin Ibu Ketua suka ini, dan itu sering dilakukan, itu hobi kan? Iya sih, tapi kalau berbicara hobi, saya pun bingung hobi saya apa gitu. Karena di antaranya coba, kan pasti ketika melakukan sesuatu itu kan merasakan senang, itu apa? Seperti bermain apa gitu? Apa ya? Melakukan apa? Rujaan mungkin ya, bisa dikatakan hobi. Rujaan itu bukan hobi kan? Kalau berbicara hobi, saya sih hobinya bulu tangkis gitu. Oh iya. Kenapa kok bisa suka saat bermain bulu tangkis? Ya karena have fun aja, senang, terus mudah. Salah satu cabang olahraga yang mudah gitu. Mudah dilakukan. Mudah dilakukan. Karena cuman hanya 2 orang saja sudah bisa. Iya. Beda dengan olahraga lain, ada yang harus kayak sepak bola itu kan perlu 11 orang untuk melaksanakannya. Jadi hobi Ibu Ketua ini bulu tangkis. Jadi kalian yang punya hobi sama dengan Ibu Ketua bisa ajak sparring dulu. Boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih cita-cita dari Ibu Ketua? Kalau berbicara cita-cita sering berubah-ubah. Kok bisa? Iya. Cita-cita itu kan semacam tujuan kita dalam kayak kita kan kuliah pasti ada cita-cita dong. Tapi kan cita-cita itu bukan dibangun pas kuliah kan, tapi cita-cita itu kan dibangun pas waktu kecil sampai ke jenjang berikutnya. Iya. Kalau cita-cita saya dari kecil itu ya
bagaimana anak kecil biasanya cita-citanya ya dokter, kalau nggak dokter ya guru gitu. Terus cita-cita saya itu berubah pas mau masuk sekolah menengah atas kejuruan. Apa itu? Saya pengen jadi pemilik bank. Pemilik bank. Bukan karyawannya ya, bukan pegawai bank, tapi pemilik bank gitu, bosnya. Wow, luar biasa sekali. Kalau semisal nanti Bu Ketua ini jadi pemilik bank beneran, ini suatu kebanggaan bagi warga Telanakan. Ya, amin. Semoga saja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi pada pertanyaan kali ini membutuhkan sebuah kejujuran hati yang sangat mendalam. Jadi Bu Ketua gak boleh bohong atau menutup-nutupi, intinya terbuka lah. Baik. Apakah itu pertanyaannya? Pengen tahu? Oke, saya sebutkan, yaitu pertanyaannya, apa status dari Bu Ketua sekarang? Kalau status saya itu pelajar atau mahasiswa. Gitu. Tapi yang saya maksud bukan status seperti itu. Status yang bagaimana? Status itu kayak punya pasangan atau tidak maksudnya. Kalau punya pasangan ya tentu belum, karena kan saya masih pelajar. Jadi mohon maaf ya, saya ini bertanya karena kita kan sudah sama-sama dewasa. Sudah pasti akan menuju ke sana juga kan. Beda halnya kalau Bu Ketua masih kecil, saya bertanya seperti itu kan beda, kurang baik juga didengarnya kan. Iya. Jadi mohon maaf menanyakan seperti itu. Tidak apa-apa, it's okay. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu kenapa Bu Ketua ingin mengabdi di NU? Sedangkan di NU ini tidak ada yang digaji sepeser pun kan? Ya, mengapa gitu? Berbicara terkait alasan saya mengapa saya mau mengabdi di NU. Pertama, saya hanya ikut-ikutan gitu. Diajak senior itu ya ayo gitu. Pertama saya itu diajak pas konferensinya IPPNU Pamekasan, diajak menjadi peserta, ya saya ayo aja gitu, padahal nggak paham apa itu IPPNU gitu. Ya dari situ terus diajak rutinan, terus diajak kegiatan di pimpinan ranting, terus pimpinan anak cabang. Dari situ saya mulai mengenal IPPNU gitu. Ya saya mulai ikut Makesta, masa kesetiaan anggota, terus Lakmut, latihan kader muda. Itu merupakan jenjang awal pengkaderan di IPPNU seperti itu. Nah setelah tahun ini juga tahun 2021, tepatnya di Februari kemarin, saya ikut PKPNU. Apa itu PKPNU? Semacam pelatihan kader penggerak NU gitu. Jadi di sana bagaimana kita kayak lebih mengenal NU bagaimana perjuangannya seperti itu. Nah, jadi PKP itu merupakan jenjang terakhir, pengkaderan terakhir di NU. Kalau di NU itu pengkaderannya PKPNU. Kalau di IPPNU itu ya Makesta, Lakmut. Oh berarti di NU itu masih awal, PKP itu masih awal. Mungkin karena PKPNU itu ya khusus pelatihan di NU-nya gitu. Jadi dari situ saya mulai mengenal mengapa saya harus mengabdi di NU gitu. Walaupun NU itu tidak digaji, tidak dibayar, tapi barokah yang diharapkan yang terutama. Karena ketika barokah itu sudah kita dapat, masalah rezeki itu ikut ngalir. Barokahnya para sesepuh dari Nahdlatul Ulama. Mungkin hanya itu podcast pada kesempatan kali ini. Selanjutnya pada podcast berikutnya kami insya Allah akan mendatangkan Ketua PAC IPNU Telanakan, yaitu rekan Muhammad Samin. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya-tanya seputar kehidupan Kak Samin, bisa komen di bawah. Nanti kita tampung, kita cari yang paling relevan untuk kita tanyakan. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Kak Samin. Oh ya Bu Ketua,
terima kasih sudah mau hadir pada podcast kami. Dan untuk para penonton, mohon maaf jika podcast kali ini terdapat banyak kesalahan karena kami masih belajar dan belajar. Jadi mungkin kita kedepannya akan terus berinovasi untuk bisa menciptakan podcast yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.